Romi ternyata tidak pernah akan tinggal diam nih guys ya. Apalagi nih guys ya, Romi itu nih guys ya punya kesempatan nih guys ya untuk mengakhiri hidupnya Yuda, dikarenakan Yuda itu membawa Dania pergi, dan tentu saja Dania itu tidak boleh bersama dengan Yuda, apalagi sampai meninggalkan Romi. Dan di situ orang yang tidak suka dengan Yuda yang tak lain adalah Rafael juga ikut membantu dia nih guys ya, dan memberikan imbalan uang yang begitu banyak kepada Romi apabila Romi ini berhasil nih guys ya menyingkirkan Yuda. Dan di situ nih guys ya, di tengah jalan nih guys ya, mereka itu dihimpit nih guys ya oleh mobil atau truk yang menghadang di situ nih guys ya. Dan Yuda di situ berusaha untuk melihat, nah kira-kira kenapa truk itu mandek di tempat gitu loh, kenapa berhenti di tempat, kira-kira ada apa. Nah berusaha lah tuh kan ya dicek. Nah ternyata berusaha dicek itu ternyata ada orang yang berniat jahat nih guys, yang langsung memukul nih guys, memukul dari dalam truk, dan Yuda akhirnya babak belur di situ nih guys ya. Dan di situ nih guys ya ada Dania nih guys ya. Dania itu teringat bahwa ini semua kayaknya perbuatannya Romi. Apalagi dia teringat dengan chatnya Bibi Mimin yang menyatakan bahwa Om Romi itu akan menyingkirkan Yuda sesegera mungkin seperti itu. Dan dia teringat dengan ucapannya Bibi semacam itu loh guys. Dan di situ makanya Yuda dihajar babak belur nih guys ya oleh orang suruhannya Romi. Dan di situ Dania berusaha untuk menghentikan agar tidak terjadi perkelahian di situ. Namun apapun yang dilakukan oleh Dania itu hanyalah sia-sia saja. Karena apa? Di situ ternyata tidak hanya satu orang saja yang menghajar Yuda, melainkan muncul nih guys dari dalam belakang truk. Ternyata di situ ada banyak orang. Kurang lebih ada 3 orang yang akan menghajar, ya akan menghajar Yuda. Dan Yuda di situ nih guys ya, dia sendirian nih guys ya, dan dia itu gak bisa melawan mereka semua. Yuda maunya adalah one by one, satu lawan satu, dan itu adalah keinginan nih guys yang harus dilakukan oleh, ya kan, Yuda. Maka dari itu nih guys ya, Yuda pengen menghajar mereka. Namun di satu sisi nih guys ya, Yuda itu bingung apa yang harus dilakukan semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya terjadilah perkelahian mereka. Kasihan Yuda nih guys, dihajar pukul seperti itu nih guys ya. Walaupun Dania sudah melarang untuk tidak menghajar itu semua, karena akan sia-sia saja. Karena sesuai dengan perintah Romi, yang harus dihajar dipukul habis-habis adalah Yuda. Nah Yuda ini mau melakukan perlawanan diri, berusaha untuk memukul mereka balik nih guys. Namun 1 lawan 3, otomatis Yuda tetap tidak akan bisa nih guys. Dan di situ Dania berusaha menolong, namun itu sama saja nih guys. Tiba-tiba ada Safira nih guys yang mau minum. Ternyata minumannya itu pecah. Nah kira-kira pertanda apakah bagi Safira semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Dania yang tiba-tiba jatuh nih guys, yang didorong oleh orang tersebut nih guys. Dia tidak bisa melakukan bantuan apapun kepada Yuda, karena Yuda dipukul habis-habisan oleh orang suruhannya Romi yang akan dihabisi, sehingga menyebabkan Yuda saat itu juga pingsan. Dan Yuda tidak sadarkan diri. Nah di situ Yuda dibawa langsung pergi tuh ya guys, sekalian bersama dengan wanita yang bernama Dania itu juga dibawa pergi gitu loh guys. Karena apa? Karena tidak mau dia jadi saksi kan di tempat itu. Makanya demi kebaikan, maka Dania segera dibawa juga nih guys pergi nih guys ya. Nah di situ nih guys ya, Safira nih guys ya, yang mengetahui bahwa kondisi dia tidak baik-baik saja setelah dia memecahkan gelas. Dan di situ nih guys ya, ada suaminya Julian yang melihat kondisi bahwa Safira kayaknya dia tidak tenang, kepikiran terus. Nah kira-kira dia mikirin apa gitu loh. Walaupun di situ nih guys ya, mengenai pecahan ya kan gelasnya itu biar diurus suaminya, namun menurut istrinya Safira dia bisa melakukan itu sendiri nih guys. Nah di dalam mobil ya, di dalam truk itu nih guys ya, ternyata ada Yuda nih guys yang dibekap di situ nih guys ya, bersama dengan Dania di situ nih guys. Karena memang di situ Yuda mau dibuang ke jurang nih guys, mau dibuang ke hutan ya kan di situ. Nah ternyata ditunggu juga tuh ada salah satu anak buahnya di situ nih guys. Dan Yuda itu masih keadaan tidak baik-baik saja. Dia masih keadaan pingsan, dan Dania juga masih dalam keadaan pingsan yang tidak baik-baik saja. Nah di situ Yuda nih guys ya punya kesempatan ketika dia bangun melihat bahwa ternyata penjaga dia itu tertidur. Dan ini kesempatan dia untuk bisa memanggil Dania itu kabur sama-sama. Nah ternyata Dania masih tidur. Nah dia keadaannya masih ditali, diikat tuh tangannya. Dengan keadaan dia diikat, dia harus hati-hati membuka ikatan tangannya semacam itu loh guys. Dan dia berusaha sekuat tenaga agar dia bisa membuka ikatan tangannya.
Dan di situ nih guys ya, ternyata ikatannya cukup kencang sehingga Yuda harus melakukan upaya yang lebih jauh lagi nih guys ya, agar bisa membuka ikatan tangan dia gitu loh. Jangan sampai dia membangunkan orang yang ada di depan dia, penjaganya, takutnya dia bangun malah menghancurkan rencana dia untuk kabur di situ loh guys. Karena sebelum dia kabur, dia harus membuka ikatan tangan dia nih guys untuk melanjutkan rencana. Dan di situ dia melihat nih guys gerak-gerik Yuda yang kayaknya nih, di situ dia mau melarikan diri, dan otomatis penjahatnya situ bangun dan mengecek Yuda apakah Yuda itu baik-baik saja. Nah, ternyata Yuda itu baik-baik saja dan dia tidak melarikan diri. Dia tidak tahu bahwa itu adalah rencana Yuda untuk pura-pura pingsan lagi. Nah, karena itulah yang menyebabkan orang tersebut dikelabui Yuda dengan bisa. Nah, otomatis karena dikelabui dengan Yuda, otomatis dia kembali lagi tidur. Nah, sementara Safira nih guys, saya kepikiran Dania terus menerus. Dia kepikiran dengan Dania, apa yang terjadi Dania, kenapa Dania tidak bisa dihubungin gitu loh ya kan. Nah, sementara itu nih guys ya, mobil Yuda yang tertinggal ya di tengah jalan gitu loh, di tempat yang sepi. Di situ ada polisi yang berpatroli nih guys, yang melihat ternyata mobilnya masih dalam keadaan menyala. Cobalah dilihat kenapa mobilnya dalam keadaan menyala, kira-kira ada apa. Dan ternyata di situ ada telepon dari Safira juga nih guys ya. Dan di situ pada awalnya masih belum diangkat oleh Dania nih guys ya, membuat Safira ini kebingungan. Nah, di situ nih guys ya, ada polisi yang melihat Safira itu menelpon, kemudian diangkatlah tuh sama polisinya. Dan kemudian Safira bertanya, ini siapa? Ini adalah polisi yang berpatroli. Nah, di situ mobil pemilik itu tidak ada. Nah, orang pemilik handphonenya juga tidak ada. Mendengar itu semua otomatis membuat Safira ini sangat khawatir. Kenapa? Karena memang tidak tahu. Karena mobilnya ditinggal begitu saja di tengah jalan. Yang menemukan itu polisi semacam itu, dan membuat keadaan semakin tidak baik-baik saja bagi Safira. Safira semakin khawatir dengan Dania. Karena sesuai dengan mimpinya, Dania itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia celaka. Dia jatuh ke dalam sumur. Nah, itu artinya tanda bahaya buat kakaknya Dania semacam itu. Apalagi setelah ditelepon ternyata malah keadaan Dania tidak ada gitu, malah ditelepon itu malah yang mengangkat itu adalah polisi. Nah, kemudian dia mengabarkan kepada suaminya bahwa kakaknya Dania itu mungkin dalam keadaan bahagia dan dia harus segera mungkin ke tempat di mana Dania saat ini berada. Nah, kemudian suaminya berusaha untuk mengingatkan ini sudah larut malam, ini sudah tengah malam, jadi tidak mungkin dia pergi sendirian. Nah, karena di situ memang kondisinya Safira tidak suka dikasih tahu karena keadaannya dia bingung mikirin Dania, dia pergi membawa tas begitu saja langsung pergi, tidak ganti baju dan lain-lain. Nah, di situ ada suaminya Julian yang berusaha untuk mengingatkan Safira agar dia itu keadaan dia yang tidak begitu baik-baik saja. Dia harus mikirin kondisi janin dia di tengah malam seperti ini. Nanti kalau sesuatu terjadi dengan Safira bagaimana? Namun Safira kasih tahu tidak bisa. Nah, tadi aja pagi dia pingsan ditolong oleh Rafael. Nah, kalau itu kejadian lagi gimana? Terkait dengan kondisinya Safira juga harus mikirin kondisi dia. Namun ternyata lebih mikirin Dania nih guys ya. Dia kepikiran Dania gitu loh, karena kondisinya Safira menurut dia baik-baik saja. Padahal di research itu sudah pernah kejadian gitu loh. Takutnya itu akan kejadian lagi. Nah, di situ loh makanya suaminya Julian berusaha untuk melarang Safira agar Safira itu manut gitu loh guys, nurut dengan suaminya. Makanya terjadilah tuh perkelahian antara mereka berdua. Cekcok antara mereka berdua memperdebatkan Dania gitu loh. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka berantem itu bisa membuat seluruh isi rumah itu bangun dari tidurnya gara-gara Safira. Safira ini tetap nekat ingin pergi begitu loh guys dari rumahnya Julian, karena pengen mengetahui bagaimana kondisinya kakaknya Dania saat ini, karena di telepon tidak mengangkat, takutnya terjadi sesuatu. Namun ya di situ suaminya sudah bilang bahwa mungkin Dania keadaannya baik-baik saja. Ya kan, buktinya teleponnya sudah ditemukan kan dengan polisi gitu loh. Dan percicokan itu ternyata didengar tuh ya sama Mama Gina. Makanya Mama Gina ini nih guys yang mendengar di tengah malam dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, masih duka, kenapa malah ada teriak-teriak. Ini kira-kira mau membahas apa? Tiba-tiba datang juga tuh ya kan Tante Wulan yang berusaha untuk menenangkan Safira. Kenapa, ada masalah apa? Nah, di sini guys ya memang ternyata membangunkan juga Mama. Di situ Mama Gina heran kenapa di sini malam-malam teriak-teriak, ada masalah apa, hingga semua orang jadi bangun. Nah, itu
membuat Safira harus menceritakannya sebenarnya bahwa di ini semua masalah Dania, di mana Dania itu kakak dia itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia harus menemui kakaknya semacam itu. Nah, karena Safira ini selalu pengen dimengerti, nah kemudian akhirnya membuat Mama Gina ini sangat marah dan membuat Mama Gina ini menyalahkan Safira dan juga ya dan juga Dania gitu loh. Memang antara Dania dan Safira itu sama-sama yang selalu bikin keluarganya itu hancur semacam itu. Safira itu seharusnya sekali-kali mengerti, jangan pengen dimengerti terus gitu loh. Makanya Safira dimarahin tuh ya sama Mama Gina nih guys ya, untuk dia bisa tahu. Apalagi dengan keadaan malam-malam dia malah pengen pergi semacam itu. Dengan keadaan berduka yang masih itu ya, kematian dari Sisi, kenapa di situ membuat Safira tidak mengerti gitu loh. Mengapa dia pengen selalu dimengerti gitu loh. Dia memang khawatir dengan Dania. Makanya dari tadi kan memang suaminya sudah bilang nih guys, gitu loh, agar dia mau menuruti perkataan suaminya. Namun dia tidak mengerti. Makanya semua orang jadi bangun gitu loh. Makanya Mama Gina itu marah betul kepada Safira. Malah Safira ini disuruh untuk pergi dari rumahnya sekalian aja kalau dia tidak mendengarkan perkataan dari suaminya dan seluruh keluarganya. Jadi dia disuruh pergi begitu loh guys ya. Makanya di situ Tante Wulan juga bilang kepada Safira untuk dia itu sekali-kali mengerti, apalagi dengan kondisi Mbak Magina yang tidak baik-baik saja. Seharusnya Safira itu membuat Mama Gina ini kembali mencari perhatiannya semacam itu. Seharusnya dia bisa mencuri perhatiannya Mama Gina agar Mama Gina itu suka lagi dengan Safira, bukan cari masalah lagi. Makanya yang diharapkan ya untuk Safira ini lebih baik mencari hatinya Mama Gina, membuat Mama Gina itu senang kembali gitu loh. Itu yang diharapkan Tante Wulan yang masih peduli dengan Safira. Nah, Safira akhirnya disuruh kembali lagi tuh ke kamarnya. Karena dia tidak punya pilihan, kembali lagi lah tuh ke kamarnya. Dan sementara Julian ini berusaha untuk kembali lagi ke kamarnya nih guys, untuk melihat bagaimana keadaan istrinya gitu loh. Karena walau bagaimanapun istrinya tadi kan susah dikasih tahu gitu loh. Dari situ membuat Tante Wulan juga bingung nih guys ya. Malam-malam ribut lagi, aduh, banyak masalah yang terjadi semacam itu dalam keluarganya Mama Gina semacam itu. Nah, sementara Dania nih guys ya, masih keadaan dia tertidur lelap. Di situ sementara itu nih guys ya, ada Yuda yang berusaha untuk mengeluarkan ikatan tali dari tadi gitu loh. Karena ini kesempatan bagi dia untuk bisa melarikan diri, dikarenakan memang di situ ya kan ada seseorang yang menjaga dia tidak tahu ya, dan dia bisa mengelabuhi dan dia sedang tertidur. Ini kesempatan dia untuk membukakan talinya semacam itu. Walaupun dia berada di sampingnya, dia harus tetap berusaha untuk pelan-pelan membuka talinya. Nah, seusai dia berhasil membuka tali di tangan dia berusaha untuk membangunkan Dania dan membukakan semua tali ikatannya Dania nih guys ya. Dan di situ Dania juga ikut bangun ketika talinya dibuka. Namun Dania berusaha untuk dibekam, jangan sampai dia itu bangun, membangunkan semua orang, dan ini akan jadi masalah besar. Berusahalah Dania disuruh untuk diam ya. Dan di situ tali ikatannya berusaha untuk dibuka satu persatu nih guys ya. Dan ketika itu ya, dia berhasil membuka tali ikatannya. Ya, dia berhasil membuka tali ikatan yang berada di tangannya Dania, yang berada di kakinya Dania, berhasil tuh ya kan. Yuda berhasil membukakan ikatannya semacam itu nih guys ya. Di situ tanpa disadari Yuda bahwa Yuda itu tidak tahu bahwa ketika mereka itu berusaha untuk membukakan ya kan talinya tersebut, ternyata di situ ada penjaganya nih ya guys ya, orang yang menculik dia nih guys ya, yang ternyata dia itu tahu begitu loh guys. Dan oleh karena itu menyebabkan perkelahian gitu loh antara Yuda dengan laki-laki tersebut. Nah, di situ ya kan laki-laki tersebut tidak mau orang yang dia culik itu bisa melarikan diri dari dia. Namun Yuda di satu sisi juga tidak mau gitu kan. Dia berhasil ya kan, Yuda akhirnya berhasil nih guys yang menghajar gitu loh. Walaupun ya Dania berusaha untuk bilang berhenti, jangan berkelahi lagi, namun itu hanya akan sia-sia karena orang yang disuruh Romi itu tetap akan menghancurkan dan membuang Yuda ke hutan semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Yuda berhasil dipukul oleh orang tersebut hingga babak belur. Namun di situ Yuda tidak kunjung berhenti melakukan perlawanan kembali. Dia berusaha untuk memukul orang tersebut, ya guys.
dan dia berusaha untuk memukul orang tersebut ya guys, agar dia tidak sadarkan diri. Nah, karena di situ Yuda kalah, maka dia dibantu oleh Dania, dipukul dengan menggunakan alat tongkat semacam itu, sehingga kelak kepalaannya dia tuh guys ya, dan Yuda di situ selamat nih guys, dan Yuda berhasil menyelamatkan diri dia juga nih guys ya dari orang tersebut yang memukuli dia, dan kemudian dia berusaha untuk menghajar balik orang tersebut, karena pastinya ini tidak akan mudah bagi dia nih guys semacam itu. Dan di situ Yuda keadaannya juga memang tidak baik-baik saja nih guys ya. Nah, sementara Safira nih guys ya, yang memang tidak diperbolehkan pergi oleh seluruh keluarganya Julian, dan Julian membuat Safira itu masuk ke kamar mandi. Nah, suaminya itu heran dengan sikap istrinya, kenapa dia masuk ke kamar mandi malam-malam gitu kan. Nah, kemudian di situ Julian itu nih guys yang melihat keadaan istrinya yang tidak baik-baik saja, berusaha untuk mengingatkan istrinya agar istrinya itu bisa dikasih tahu gitu loh. Ya kan, agar dia untuk saat ini tidak mikirin Dania terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan dengan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu, belum tentu juga Dania itu mau peduli gitu kan. Mau peduli dengan Safira gitu loh. Nah, kemudian Safira ini nih guys ya, masih belum bisa dikasih tahu dianya. Dia masih mikirin Dania, dan dia berharap bahwa dia itu mau membantu Dania karena dia kepikiran terkait mimpinya di mana Dania itu jatuh ke jurang, jatuh ke sumur, sehingga membuat Dania itu mungkin tidak baik-baik saja. Yang ditakutkan terjadi sesuatu kepada Dania. Maka dari itu nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, suaminya yang berusaha dengan baik ya memberikan ruang bagi Safira untuk dia tidur sendirian nih guys, sementara suaminya Julian itu berusaha untuk tidur di bawah. Dan kemudian di situ nih guys ya, Safira mulai menyadari diri nih guys ya, bahwa memang sebenarnya seharusnya apa yang dikatakan suaminya itu benar, karena Dania kan memang selama ini kan memang tidak baik dengan dia gitu kan. Jadi dia berusaha untuk mikirin nih guys ya. Di satu sisi dia peduli banget dengan Dania, namun di satu sisi keadaannya bahwa Dania itu masih belum memikirkan Safira dan masih belum menganggap Safira itu sebagai saudaranya. Dan seharusnya Safira itu nurut terhadap suaminya gitu loh. Makanya suaminya dengan sangat minta kepada Safira nih guys ya, untuk tidak mikirin Dania, apalagi ini sudah larut malam dan dia nggak mungkin pergi begitu saja, makanya tidak diizinkan. Makanya di situ suaminya berharap bagi Safira ini untuk mikirin. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha nih guys ya mendengarkan perkataan suaminya dan keluar gitu loh, mendengarkan perkataan suaminya dan keluar dari kamar mandi, dan tidak mengizinkan suaminya untuk tidur di luar karena ini akan jadi masalah yang sangat besar. Dan kemudian dia minta maaf kepada suaminya bahwa apapun yang dikatakan suaminya itu ada benarnya semacam itu, karena seharusnya dia mematuhi semua kata-kata suaminya, karena walau bagaimanapun suaminya sudah membuat dia dalam keadaan bahagia semacam itu. Dan jangan sampai timbul masalah yang begitu sangat besar lagi. Nah, itu yang paling berbahaya. Makanya di situ suaminya sudah bisa membujuk Safira, akhirnya membuat Safira ini tertidur. Ya, walaupun Safira itu masih kepikiran Dania, namun setidaknya Safira sudah mau mendengarkan perkataan suaminya nih guys ya, tidur di ranjang bersama dengan suaminya. Nah, suaminya ini guys yang berusaha untuk tidur. Nah, sementara Safira itu masih merak melem gitu loh, karena mikirin Dania terus. Apakah terjadi sesuatu hal yang buruk dengan Dania, itulah yang ada di pikirannya Safira. Safira sampai tidak mikirin dirinya sendiri, Safira tidak mikirin kandungannya dia sendiri, Safira tidak mikirin keluarganya bagaimana. Padahal saat ini dia masih dibenci oleh Mama Gina. Kenapa dia tidak mikirin bagaimana cara mencari hatinya Mama Gina gitu loh. Bukannya itu yang dipikirin. Nah, sementara itu nih guys ya, berbeda dengan Dania dengan Yuda. Mereka yang masih disekap di dalam truk nih guys ya, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Apa yang mereka harus lakukan, bagaimana cara mereka bisa melarikan diri. Nah, itulah yang dilakukan agar mereka itu bisa melarikan diri. Nah, mereka menunggu nih guys ya, usai pintu itu dibukakan nih guys ya, sambil mereka melakukan perlawanan diri semacam itu loh guys ya. Dan sementara itu ada Romi, di mana Romi itu mendatangi rumahnya Yuda. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata dia berteriak-teriak nama Yuda dan lain-lain, ternyata tidak ada di situ istrinya Dania. Nah, kalau istrinya Dania tidak ada lah, terus Dania di mana? Apakah dia ikut bersama dengan Yuda pergi semacam itu? Nah, ini pasti akan sangat gawat sekali kalau terjadi sesuatu kepada istrinya Dania, padahal yang pengen dicelakakan itu adalah
Yuda saja, seperti itu loh guys. Dan kemudian dia langsung menelpon Kunco nih guys, dan bertanya kepada Kunco apakah istrinya Dania itu dalam keadaan baik-baik saja ketika berada bersama dengan Yuda semacam itu. Nah kemudian Kunco itu dalam hati pun sebenarnya belum bilang kepada orang suruhan dia untuk tidak mengapa-ngapakan Dania. Karena kalau sesuatu hal terjadi dengan Dania, pasti Kunco akan dimarahin betul kepada Romi itu sangat marah betul kepada Kunco nih guys ya. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu dengan apapun Dania, pasti yang dimarahi adalah Kunco. Makanya dia minta kepada Kunco nih guys ya untuk saat ini ya membawa Dania itu dalam keadaan baik-baik saja semacam itu loh guys. Dan di situ Kunco lupa mengabarkan kepada orang suruhan dia yang ternyata yang tak lain ada Dania yang jangan sampai diapa-apakan. Karena kalau sampai diapa-apakan itu kembali lagi ke bos Romi yang mana dia bisa memukuli dan habis tuh ya Kunco di situ nih guys ya. Dan di situ Kunco nih guys bingung apa yang dia harus lakukan karena dia lupa nih guys ya mengabari orang suruhannya yang bernama Dania itu jangan sampai diapa-apakan oleh orang suruhannya. Kemudian menelponlah tuh ya kan orang suruhannya tersebut, temannya itu yang disuruh untuk menangkap Yuda, untuk menghabisi Yuda. Nah orang tersebut yang ditelepon itu dalam keadaan tertidur. Nah kemudian dibangunkan tuh sama temennya lagi nyopir. Nah kemudian karena sudah dibangunkan tuh ya disuruh mengangkat. Nah kemudian diangkatlah tuh, karena sudah diangkat ya Kunco itu bilang kepada orang suruhannya tersebut untuk tidak mengapa-ngapakan Dania. Ternyata nih guys ketika baru saja mengangkat tiba-tiba ponselnya itu mati karena baterainya habis. Nah bingunglah tuh ya Kunco, aduh kenapa malah dimatikan begitu, padahal belum ngomong juga sudah dimatikan. Ini kira-kira ada apa, apakah baterainya habis? Nah dia bingung tuh ya Kunco itu karena takutnya nanti bosnya itu marah betul kepada dia kalau ada sesuatu hal yang terjadi dengan istrinya Dania gitu loh. Padahal yang pengen dicelakakan adalah yang Yudanya saja. Nah kemudian tibalah mereka di suatu hutan dan membukalah pintu itu ya kan, membukalah pintu itu. Dan kemudian ketika dibukalah pintunya itu nih guys ya, mereka semua tidak tahu bahwa Yuda itu sudah bersiap-siap akan membela dirinya dan dia berhasil nih guys ya. Nah kemudian mereka itu ya yang membukakan pintu tersebut, mereka itu dihajar ya dari dalam oleh Yuda di situ nih guys ya. Yuda berusaha untuk melakukan perlawanan diri dan membawa Dania kabur dan merintangi hutan itu sendirian, dan mereka berusaha untuk mencari tempat yang aman agar bisa melarikan diri dari orang suruhannya Romi gitu loh guys. Nah orang suruhannya Romi ini nih guys ya yang dihajar belur oleh Yuda, dan di situ Yuda kabur ya kan. Dia berusaha kabur di tengah malam hutan yang yang tidak terang sama sekali, yang gelap gulita gitu loh. Tiba-tiba di situ ada kaki. Ya ada kakinya Dania yang tersangkut di situ nih guys ya, dan membuat suasana jadi tidak baik-baik saja bagi Dania nih guys, apalagi di tengah malam ketika berusaha untuk melarikan diri. Dan di situ Dania bingung. Nah di situ orang suruhannya ya Kunco di situ berusaha untuk mengejar Dania, berusaha untuk mengejar Yuda. Jangan sampai mereka itu kabur karena ini akan sangat berbahaya. Jika usaha mereka gagal, maka ini akan sangat berbahaya sekali semacam itu. Dan di situ nih guys ya, mereka itu juga bingung bagaimana cara mencarinya gitu loh. Karena baterainya habis gitu loh, handphonenya tidak bisa menyinari gitu kan. Nah sementara Safira yang masih teringat gitu kan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, mimpi yang terjadi di mana kakaknya Dania itu terjatuh di sumur, dan ini membuat keadaan tidak baik-baik saja begitu loh. Apakah sesuatu terjadi dengan Dania gitu loh sehingga dia mimpi buruk semacam itu, dan dia terus kepikiran mimpi tersebut di mana Dania minta tolong kepada Safira gitu loh guys. Dan ternyata Dania itu sendiri bersama dengan Yuda yang mau dihabisi oleh seseorang orang suruhannya Romi. Dan di situ Dania berhasil diselamatkan oleh Yuda yang kakinya tersangkut gitu guys. Dan dia berusaha untuk lari lagi nih guys ya. Dan di situ mereka bingung bagaimana caranya lari. Nah Yuda berpikir dengan adanya baterai yang ada di ponselnya itu kan ada flashlight atau senter dan digunakan untuk menerangin, dan orang tersebut nih guys ya berusaha untuk mencari dari mereka melalui titik terang itu pasti adalah senter atau handphonenya untuk menerangi. Dari situlah mereka berusaha untuk mencari jejaknya Dania dan Yuda nih guys ya. Nah sementara Safira ini terus kepikiran gitu loh guys, kepikiran terkait Dania gitu loh, apalagi hubungan dia dengan Dania kan masih belum membaik semacam itu, dan dia kepikiran dengan kakaknya terus menerus
Dan kalau terjadi dengan sesuatu hal yang tidak baik dengan Safira, dengan Dania bagaimana gitu loh. Padahal dia itu sudah menganggap Dania memang orang satu-satunya yang ia miliki saat ini setelah mengetahui kebenaran bahwa Dania adalah kakaknya gitu loh. Padahal dia juga belum mendapatkan respon yang baik dari Dania gitu loh. Namun saat ini Safira benar-benar merasa sangat peduli banget dengan Dania. Setelah apa yang dilakukan Dania kepada dia, menghancurkan kehidupan dia, Safira masih saja gitu loh mikirin Dania. Dan disitu sampai suaminya nih guys yang melihat ya istrinya Safira itu masih tidak bisa tidur, kepikiran terus Dania. Ya, dan di situ ya Safira ngomong kepada suaminya dia masih mikirin kakaknya Dania. Nah, karena di situ kondisinya dia tidak bisa tidur mikirin Dania, akhirnya suaminya besok nih guys yang memperbolehkan Safira untuk diantar menemui Dania ke tempatnya Romi supaya menenangkan dia. Nah, Dania itu sendiri nih guys yang masih berusaha lari bersama dengan Yuda. Nah, namun sayangnya di tengah jalan di hutan di situ dia sudah sangat kecapean lari. Namun di satu sisi dia harus segera lari nih guys ya, agar dia bisa melarikan diri dan berhasil selamat dari orang sekapannya Romi semacam itu. Namun Dania tidak punya tenaga nih guys ya, dia pengen berhenti sebentar. Namun Yuda berusaha untuk mengingatkan agar terus berlari nih guys ya, agar tidak sesuatu hal buruk terjadi menimpa mereka karena orang tersebut suruhannya Romi itu pasti akan mencelakakan gitu loh. Dan di situ sementara Safira berusaha untuk disuruh tenang suaminya karena besok akan ke tempatnya Romi menemui Dania akan bisa menenangkan Safira. Karena di situ selaku seorang suami dia akan berusaha untuk membela terus istrinya karena walau bagaimanapun kasihan Safira yang mikirin Dania terus menerus, kasihan janin dia yang harus dia pikirkan bagaimana kondisinya Safira. Di situ Safira juga kurang bisa dikasih tahu untuk bisa tenang mikirin gitu loh. Makanya di situ